A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, banyak orang yang masih belum sadar ketika saya membuat video yang ini. Ya, masih ada juga yang belum sadar dan memberikan komentar terhadap video-video saya dengan ya Anies Baswedan dikalahkan karena kecurangan. Saya di situ bukan berbicara tentang kecurangan, tapi di sini saya berbicara tentang haluisme. Dan di sini teman-teman, seharusnya Anies Baswedan ini tidak kalah. Seharusnya Anies Baswedan tidak kalah. Karena apa? Dia sudah dijamin oleh Tuhan untuk dimenangkan. Tuhan langsung yang ngomong kalau Anies ini akan dimenangkan. Bukan cuma Tuhan, bahkan wali-wali Tuhan pun juga memberikan fatwa wajib memenangkan Anies. Bahkan dosa kalau Anies tidak menang. Sampai-sampai wali Tuhan yang lain pun mengirimkan 1 juta malaikat untuk memenangkan Anies. 1000 malaikat dikirim dan setiap per malaikatnya membawa 1000 malaikat katanya. Malaikat sudah dikirim, wali-wali Tuhan sudah mendoakan, sudah ijtima ulama dan lain sebagainya itu. Seharusnya Anies menang. Tidak mungkin Anies kalah kecuali adanya kecurangan. Bahkan Tuhan ini pun sudah berkoar-koar kalau dirinya akan memenangkan Anies. Baik, coba kita simak seperti apa pernyataan Tuhan ini yang akan memenangkan Anies katanya. Wahai Anies Baswedan, wahai Muhaimin Iskandar, ya. Saya Bahar bin Smith. Nah, Bahar Smith ini Tuhannya. Ya, Tuhan yang saya maksud adalah Bahar Smith. Yang dimana dia sudah mendahului kehendak Allah untuk memenangkan Anies, menjamin kemenangan terhadap Anies, akan memenangkan Anies. Ya, ini perkataan apa kalau bukan perkataan yang mengandung kesyirikan? Seolah-olah dia yang menjamin kemenangan Anies. Na'udzubillahi min dzalik. Coba kita lanjut. Saya tetap akan keliling Indonesia. Keliling Indonesia? Untuk apa? Untuk memenangkan kalian berdua. Tuh. Untuk apa? Untuk memenangkan kalian berdua. Seolah-olah manusia satu ini memiliki kehendak setara Tuhan. Bisa memenangkan orang yang dia pilih. Allah. Ini kata-kata atau kalimat, saya akan keliling Indonesia untuk memenangkan Anies. Ingat di sini kalimat memenangkan. Seolah-olah dia memiliki kehendak setara Tuhan, teman-teman. Bukan insya Allah. Kalau Allah mengizinkan, kita akan berusaha berikhtiar untuk memenangkan Anies Baswedan. Bukan begini kalimatnya. Akan memenangkan. Seolah-olah pasti menang. Allah, mulut apa ini? Lanjut lagi. Sekuat tenaga saya. Tenaga. Keringat saya tumpahkan. Keringat tumpah. Darah pun siap saya tumpahkan. Siap darah ditumpahkan. Untuk memenangkan kalian. Karena kalian adalah hasil pilihan dari ijtima ulama. Waduh, ijtima ulama. Ulama yang mana? Pak Taufik Assegaf yang kalian anggap ulama. Ente ngikuti Al-Quran tapi nggak ngikuti habaib. Ente juga sesat. Ente ngikuti Al-Quran tapi nggak ngikuti habaib. Ente juga sesat. Ente ngikuti Al-Quran tapi nggak ngikuti habaib. Ente juga sesat. Pak Bahar Smith. Tunggu aja. Kita potong-potong mereka semua. Pak Rizik Syihab dan ulama-ulama yang lain yang kalian anggap itu sebagai wali-wali Allah, ya, aos, sok-sokan ngirim malaikat, dan pada kenyataannya malaikat-malaikat yang dia kirim tidak bisa membendung suara Prabowo. Entah suara Prabowo ini dengan kecurangan dan lain sebagainya, apakah malaikat-malaikat yang dikirim itu tidak bisa memenangkan Anies? Allah, saya akan keliling Indonesia untuk memenangkan Anies Baswedan. Karena apa? Anies Baswedan itu Imam Mahdi. Karena apa? Anies Baswedan itu yang terbaik. Saya tahu kalau Anies Baswedan itu orangnya kritis, orangnya berpikiran maju, orangnya akademis. Tetapi ternyata dia juga muhibbin, ya, mukibin Habib ini. Dan tidak mungkin orang yang didukung oleh Tuhan palsu ini bisa menang. Tidak mungkin. Pokoknya tidak akan menang. Makanya saya menyebutkan Anies seharusnya sembuh dari penyakit lamanya. Tapi apa? Masih saja seperti itu. Membawa-bawa malaikat, membuat fatwa-fatwa pengikutnya wajib milih Anies. Dosa kalau gak milih Anies. Apa itu? Ini lagi mau jadi Tuhan ini. Sudah mendahului Allah. Sedangkan apa peringatan dari Allah? Qad ja'alallahu likulli syai'in qadir. Ini kata Allah. Segala sesuatu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan seolah-olah Bahar Smith ini memberikan statement kalau dirinya setara Tuhan, mampu memenangkan siapapun yang dia pilih, akan keliling Indonesia untuk memenangkan. Allah. Tidak ada kalimat ikhtiar. Harusnya ada kalimat ikhtiar dan ada kalimat insya Allah. Kalau Allah berkehendak. Enggak, kalau ini bablas langsung memenangkan Anies. Inilah yang
patut kalian sadar. Kenapa Anies Baswedan tidak menang? Kenapa Anies Baswedan kalah? Karena orang-orang seperti ini yang mendukungnya. Orang-orang halu ini. Mereka ini seolah-olah menjadi orang yang paling mulia, paling suci, paling wali, paling dekat dengan Allah, paling makrifat, sampai-sampai ngirim 1 juta malaikat, sampai-sampai mewajibkan Anies menang, sampai-sampai bawa Al-Quran, bawa ayat, bawa hadis, bawa ini, bawa itu. Dan ujung-ujungnya ngibul semua. Suara goib. Lanjut dulu. Gedeg saya ya bang. Tapi kalau nanti kalian jadi presiden, kalian khianati bangsa, khianati rakyat, khianati agama, khianati ulama. Demi Allah, saya Hardy Smith, orang yang pertama melawan kalian untuk turun dari kursi kepresidenan kalian. Sontoloyo, Sontoloyo. Gedabrus mulut orang ini. Seolah-olah karena sudah mau dimenangkan, nanti kalau kalian jadi presiden, kalau menentang hukum agama, menentang hukum dari ulama, menentang ini begitu, saya orang pertama yang akan menurunkan kalian. Ya, istighfar, Bahar. Anda harus istighfar. Anda itu seolah-olah Anda itu calo akhirat. Ente beragama atau ente ingin membuat agama. Seenak jidat juga berfatwa. Barang siapa yang membaca surat Yasin dengan cara begini begitu, kelak ketika dia mati di akhirat akan mendapatkan istana. Dan di dalam istana itu ada 9 kamar. Dan di antara 9 kamar itu ada 90 kasur. Dan di antara kasur-kasur itu ada berapa bantal begitu. Dan di bantal-bantal itu ada ribuan bidadari. 90.000 bidadari. Begitu katanya. Ya, dalil dari mana itu? Menisbahkan sesuatu kepada Allah dengan kedustaan. Bukan cuma menisbahkan sesuatu, dia mau jadi Tuhan, mau menangkan Anies katanya. Bagaimana mungkin Anies bisa menang kalau didukung orang seperti ini? Saya yang dulu sempat mendukung Anies Baswedan, tidak respect lagi ketika dia melihat ketemu Habib ini, Habib itu, Habib ini, Habib itu. Prabowo juga demikian, didukung Habib Lutfi. Tapi Habib Lutfi tidak separah Bahar Smith ini. Gus Miftah meskipun juga halu, ya Allah. Ini apa-apaan? Ya, mari kita bangkit dari kehaluan ini. Saya juga memanfaatkan momen Pilpres ini untuk berdakwah kepada kalian, mengingatkan kepada kalian kalau pernyataan Bahar Smith ini mengandung kesyirikan, mengandung provokasi dan lain sebagainya. Sampai mau berdarah-darah, siap menghunuskan pedang katanya. Coba kita simak satu video yang dimana dia siap membawa pedang katanya apabila Anies dicurangi. Ada kecurangan, bukan dia yang berbicara. Maka Rencong yang berbicara, saudara-saudara. Waduh, tuh. Kalau ada kecurangan, bukan mulut yang berbicara, tapi rencong. Ya. Ya Allah, sudah didukung Wali, sudah didukung Abah Aos, sudah didukung Habib Rizik, sudah didukung Bahar Smith, sudah didukung Habib Taufik dan lain sebagainya. Tapi masih saja kalah. Udah teman-teman, kalian bisa berpikir sendiri. Silahkan komentar saja kalian di bawah. Bagaimana pendapat kalian mengenai orang yang seperti ini? Na'udzubillah min dzalik.